Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan hari ini di tengah kita berpuasa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, kita bisa menimba ilmu, kita bisa sharing, kita bisa berdiskusi tentunya dengan pemateri yang luar biasa, yang hebat, energik, dan ini pengawas yang yang selama ini kami temui benar-benar visioner, yang kami lihat dari beberapa ketika kami sharing bertemu dengan beliau, sehingga saya kagum. Oleh karena kekaguman tersebut itu memotivasi kami, memotivasi saya agar visi jenengan, visi pengawas ini tidak hanya sampai di lembaga kami, tapi bisa dirasakan oleh semuanya. Itu sesuai dengan amanat dari pendidikan. Mungkin nanti sebelum kami bincang-bincang lebih lanjut, ya, lebih luas, mungkin kita sapa terlebih dahulu ya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Sehat Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Gimana puasanya di bulan Ramadan ini Ibu? Alhamdulillah lancar ya, belum ada halangan sama sekali. Alhamdulillah ya, meskipun jauh ya Bu ya rumahnya Bu ya, tetap kita demi pendidikan. Lumayan. Di tengah kita puasa, insya Allah itu nanti akan menambah hasanah pahala kita di bulan Ramadan. Amin, ya. amin. Para pemirsa Ar-Raudhah Podcast yang berbahagia, tentunya kalau kita belum mengenal beliau secara mendalam, mendetail, itu belum afdol lah, karena beliau biografinya itu luar biasa. Jadi kami sampaikan dulu biografi beliau agar nanti kita bisa tahu lebih dekat tentang beliau, sehingga nanti kita bisa menjadikan beliau ini suri tauladan atau motivasi dalam mendidik peserta didik yang telah diamanatkan kepada kita semuanya. Beliau namanya Ibu Yuni Maharini, SPD MPD. Nah ini hampir dengan untuk gelar itu hampir sama dengan saya ya, dengan host ini. Cuma bedanya beliau sudah menjadi pengawas, tapi saya diawasi. Nah, pengawas juga tidak menjadi pengawas kalau tidak ada yang diawasi. Iya, betul sekali. Nah, itu beliau juga alhamdulillah tahun ini diangkat menjadi pengawas Kecamatan Sekaran. Di Kecamatan Sekaran ya. Welcome Ibu ya, di Kecamatan Sekaran yang penuh dengan surprise ya Bu ya. Luar biasa. Luar biasa tantangannya Bu ya. Mudah-mudahan tetap diberi kekuatan, istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi hebatnya lagi, ini beliau juga termasuk guru penggerak angkatan 5. Ini luar biasa. Narasumber kita ini di pagi hari ini kita bisa bincang-bincang beliau, pengalaman beliau ketika menjadi guru penggerak itu seperti apa prosesnya. Saya lihat di medsos, di media itu luar biasa untuk proses menjadi guru penggerak ya. Saya juga sudah ikut berkali-kali Bu, tapi nggak lulus ini. Wah, mungkin nanti dengan sharing dengan ini bisa ada trik-trik yang itu nanti kita bisa masuk di dunia atau di pendidikan guru penggerak. Yang keempat, ini juga luar biasa, di tahun 2015-2017 beliau menjadi fasilitator daerah program USAID prioritas. Masya Allah, ini luar biasa Bu ya. Nomor 5, beliau juga menjadi instruktur nasional ya Bu ya? Iya, Masya Allah. Istilahnya begitu. Guru pembelajar online tahun 2017, untuk pendidikan sendiri SD Surabayan, SMPN Negeri 1 Pucuk, SMAN Negeri 2 Lamongan, S1 Bahasa Inggris di Unisda Bu ya? Iya. Terus untuk S1 PGSD di UT, S2-nya di UMM Manchester. Masya Allah, ini luar biasa. Tentunya ini yang sangat menarik para pemirsa. Dengan segudang pengalaman beliau yang beberapa di lembaga atau instansi-instansi yang kelasnya itu sudah nasional, ini yang tentunya menarik kita untuk berbincang-bincang lebih luas, lebih detail, sehingga pengalaman beliau ini kita bisa mengambil, kita bisa mencari
sesuatu kebaikan dari beliau. Istilahnya kan gini Bu ya, kalau punya ilmu itu kan harus dibagi. Dibagi Ya. biar tambah banyak. Ya. Semakin dibagi semakin nambah ya. Beda kalau nanti cuan ya Bu ya. Sama Pak. Uang kalau nanti dibagi itu kalau nanti dibagi habis, nanti kalau ilmu dibagi malah tambah berlipat. Itulah hikmah atau hasanah keilmuan kita. Para pemirsa Ar-Raudhah Podcast yang berbahagia, tentu langsung saja mungkin para pemirsa sudah tidak tidak sabar menunggu perbincangan kita dengan Ibu pengawas kita. Langsung saja mungkin konsep yang kita bawa atau judul tema yang kita bawa itu tentunya ada 2 fokus, yakni guru inovatif dan kreatif. Nah, ini kenapa kami angkat di podcast kali ini Ibu? Karena termasuk faktor keberhasilan dalam proses belajar mengajar dan nanti tentunya di dunia pendidikan itu tidak terlepas dari inovatif dan kreatif. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan kita menyentuh di inovatif, membreakdown inovatif dan kreatif ini, harapan anak-anak bisa memahami, tertarik dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita sajikan. Kalau di pendidikan dulu, pokoknya guru mengajar, membawa, masuk. Nah, sehingga apa? Kalau dihadapkan dengan zaman sekarang, wah, guru-guru yang seperti itu pasti anak punya mindset. Dah, apa itu? Itu hanya sekedar berita atau penyiar radio. Nah, oleh karena itu butuhlah inovatif dan kreatif dalam mendidik. Yang mungkin perlu kita perbincangkan dalam forum ini, Ibu pengawas ya, tentang konsep. Jadi konsep ini hubungannya dengan manajemen. Jadi nanti ketika manajemen kita sudah tata, konsepnya kita sudah tata, maka di situ nanti tinggal nanti ada konsep atau tahap-tahap inovasi di kreatif. Mungkin konsep dalam guru inovatif dan kreatif itu bisa disampaikan Ibu. Iya, terima kasih Pak Yusuf ya atas sambutan yang luar biasa. Di sini kebetulan saya menjadi pengawas memang melalui prosedur yang yang memang harus kita lewati. Jadi flashback saja sebentar. Saya dulu jadi Fasda USAID Prioritas itu adalah sebuah program dari Amerika. Yang memberikan bantuan kepada Indonesia itu berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi terkait tentang praktik pembelajaran yang baik di SD atau MI. Kebetulan saya merupakan salah satu fasilitator daerah bersama 10 teman lainnya yang di pembelajaran. Kemudian jadi di situ memang titik fokus kita itu bagaimana caranya kita menciptakan pembelajaran itu yang kreatif, menyenangkan. Kalau dulu dikenal dengan pakem pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Jadi guru itu harus mampu untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang mengaktifkan siswa, meningkatkan kreativitas siswa, kemudian efektivitas waktu dan tugas, dan yang terakhir menyenangkan. Jadi artinya dari dulu sebenarnya kurikulum kita itu sudah fokus pada pembelajaran yang menyenangkan, artinya pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi objek utama kita itu adalah murid, bukan hanya sebagai subjek tapi juga sebagai objek. Artinya di sini yang berperan penting dalam konseptor itu adalah guru. Artinya guru itu tidak hanya sebagai salah satu bukan sebagai satu-satunya sumber, tidak, tetapi hanya sebagai salah satu. Kemudian dari USAID itu ada kesempatan lagi menjadi instruktur nasional guru pembelajar online, tapi di sini bedanya sasaran didik saya adalah para guru untuk mengerjakan tugas-tugas secara online, kemudian semacam diklat gitu Pak ya, semacam diklat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Kemudian di situ ada kesempatan lagi guru penggerak. Jadi seleksinya memang luar biasa Pak. Kita susahnya itu diseleksi ya. Jadi kalau untuk pendidikannya selama 6 bulan alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti lah ya, memang kita harus nyaman dengan kondisi yang seperti itu ya.
karena sesuai nanti hasilnya pun akan seimbang, akan setimpal gitu lah. Jadi kemudian ada peraturan bahwa untuk menjadi kepala sekolah harus dari guru penggerak. Itu pun waktu saya jadi guru penggerak juga kebetulan saya promosi jadi kepala sekolah. Jadi ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak itu saya terapkan. Kemudian baru jadi pengawas harus dari guru penggerak juga. Kenapa? Ada sinkronitas antara guru penggerak, kepala sekolah penggerak dengan pengawas penggerak. Nah, untuk pembelajaran yang efektif, inovatif, kreatif di guru penggerak Pak, itu memang filosofi KHD Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang baik itu adalah yang berpusat pada murid. Jadi kita harus memperlakukan murid itu sesuai dengan keadaan zaman dan juga keadaan alam. Jadi katakan kalau di sini daerah persawahan ataupun pertambakan gitu ya. Jadi kita untuk soft skill anak-anak itu yang tidak jauh dari dia tempat tinggalnya itu. Jadi kearifan lokal. Iya, kearifan lokalnya itu yang kita maksimalkan. Kita ajari anak-anak soft skillnya melalui P5. Kemudian untuk sesuai dengan perkembangan kodrat zaman, anak sekarang kita didik dengan pola kolonial Belanda enggak bisa Pak ya. Jadi kalau dulu zaman kita kecil, kita dihukum, disetrap, bisa kita manut. Disuruh lari-lari. Disuruh lari. Tawaf itu. Tawaf ya, tawaf kakinya diangkat satu. Tapi kalau sekarang diterapkan seperti itu tidak bisa. Artinya mindset anak-anak sekarang dengan zaman dulu sudah beda. Tidak lepas juga dari gurunya. Artinya guru kalau melakukan pendekatan pola pengajaran tetap sama seperti zaman kolonial Belanda itu akan tampak membosankan bagi anak-anak. Jadi di sini peran guru sangat penting, dia sebagai fasilitator ya di pembelajaran. Jadi bukan satu-satunya kunci. Tugas guru yang paling penting adalah mendesain pembelajaran. Gimana caranya supaya pembelajaran itu menarik, meningkatkan kreativitas siswa, kemudian menyenangkan. Jadi sehingga anak-anak itu nyaman belajar di sekolah itu tidak terasa dan dia tidak merasa terpaksa. Makanya ada semboyan yang mengatakan guru itu juga sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada batasan waktu. Jadi kalaupun ada peluang guru penggerak, silakan diikuti lagi Pak Yusuf. Info yang saya dapat kemarin, insya Allah ada sampai angkatan 13. Jadi nanti kalau memang ada kesempatan seperti itu bisa kita komunikasikan lagi. Saya pengen guru-guru di lembaga binaan saya di sekarang itu menjadi guru-guru yang dirindukan oleh anak-anak. Sama seperti saya pengen menjadi pengawas yang dirindukan juga. Tetapi itu tidak lepas dari effort kita Pak. Bagaimana caranya kita itu menjadi seseorang yang dinanti-nanti. Jadi sekarang Pak, kalau pendidikan itu ada yang namanya ketika anak melakukan kesalahan, kalau zaman dulu pasti kita marahi, langsung kita hukum. Kamu salah begini. Langsung dijudge. Iya, dijudge kamu salah, kamu melakukan kesalahan, kamu harus diberi hukuman ini karena kamu melanggar aturan gitu kan. Tapi kalau di pendidikan yang saya dapat selama di guru penggerak Pak, itu tidak seperti itu. Jadi ada yang namanya restitusi, segitiga restitusi ya. Kemudian ada pola-pola pendekatan coaching. Artinya kita tanya dulu, kenapa kamu tadi melakukan ini? Kamu tahu enggak ini melanggar apa tidak? Dengan kesepakatan kelas kita. Jadi di kelas Pak, itu guru dengan siswa melakukan kesepakatan kelas, membuat komitmen ya, komitmen bersama. Iya. Jadi anak-anak itu yang kita anggap selama ini anak-anak itu seperti kertas kosong kan. Tapi kalau menurut filosofi KHD, anak-anak itu bukan kertas kosong, mereka sudah punya guratan-guratan. Jadi kita tinggal menebali. Ibaratnya kalau si anak ini dia punya bakat di bidang seni, kita tinggal menebali. Kita memaksimalkan bakat dia. Kan tidak semua siswa dalam satu kelas itu pandai matematika semua. Kan tidak seperti itu. Tidak juga setiap siswa di dalam satu kelas itu pinter seni semua, kan tidak. Ya, setiap anak itu punya keistimewaan, punya karakteristik pribadi Pak. Jadi tidak ada anak bodoh, itu tidak ada. Jadi konsep guru kreatif atau pembelajaran itu yang menjadi konseptor pertama itu adalah guru. Jadi para pemirsa Ar-Raudhah Podcast, jadi apa yang disampaikan beliau itu luar biasa. Jadi guru itu menjadi guru kreatif, inovasi, inovator itu ya harus dikonsep, dan konseptornya itu adalah guru itu sendiri. Oleh karena itu makanya di forum ini saya benar-benar ingin mengangkat secara
detail, secara mendalam tentang guru kreatif dan inovatif. Dan juga beliau luar biasa pengalamannya yang sangat menarik itu beliau juga mendapatkan ilmu program yang dari Amerika. Itu tidak setiap orang bisa mendapatkan kesempatan yang seperti itu. Oleh karena itu ini yang perlu harus saya gali sampai nanti sumbernya itu ke pangkal sumbernya. Ya, nah, no problem ya, Bu ya? Iya, nggak masalah, Pak. Kita lanjut ya. Untuk masalah tadi namanya konseptor, itu pasti butuh suatu sosok. Ya. Suatu sosok itu nanti ada karakter. Ya. Bagaimana dengan nanti karakteristik agar guru itu bisa menjadi seorang konseptor, seorang fasilitator, seorang yang bisa mendesain kelas, mendesain dirinya sendiri, atau juga mendesain lingkungannya. Itu mungkin ada karakter tersendiri, Ibu. Iya, jadi guru, Pak ya, memang ujung tombak pendidikan bisa dikatakan salah satunya dari guru. Guru sebagai konseptor ataupun fasilitator itu harus punya growth mindset. Jadi open minded gitu ya. Jadi dia harus mudah menerima perubahan-perubahan, menerima ide-ide baru, masukan-masukan terkait dengan perkembangan zaman. Jadi kalau guru itu fanatik dengan satu pola pemikiran saja, itu nggak akan bisa maju. Kalau dulu kolot ya, Bu ya. Ya, seperti itu juga. Jadi katakan guru yang menjadi fasilitator yang baik itu guru yang mudah membuka diri terhadap perkembangan zaman. Karena memang pada saat ini kita lihat dunia digital itu luar biasa pengaruhnya terhadap perkembangan kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, guru itu memperlakukan murid itu sebagai istilahnya di KHD itu guru itu harus menghamba. Loh, kalimatnya itu sampai pada menghamba pada murid. Artinya, murid di situ adalah menjadi prioritas utama pelaku di dalam pembelajaran. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek materi, Pak, tidak. Jadi guru yang mampu menjadi konseptor yang baik, dia akan lebih sedikit menggunakan metode ceramah. Yang lebih banyak adalah mengaktifkan siswa. Makanya tadi kenapa guru sebagai konseptor, guru itu harus mampu mengkonsep. Mengkonsep artinya mendesain, ya. Mendesain pembelajaran nanti itu misalkan materinya apa, metode pembelajaran yang bisa dipakai yang sesuai dengan materi itu apa, kemudian media pembelajarannya itu apa. Ada metode, ada media, dan yang tidak kalah penting itu adalah assessment, Pak. Harus sesuai. Iya, jadi misalkan kalau contohlah materi tentang rotasi atau revolusi atau terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari, itu tidak mungkin guru itu hanya tes tulis saja terhadap anak-anak. Bisa dengan metode demonstrasi, bisa dengan metode praktek, iya, itu demonstrasi dengan alat peraga, atau bisa dengan anak-anak itu menyampaikannya melalui gambar dan juga disertai dengan paragraf penjelas. Jadi guru harus benar-benar dituntut untuk mampu mendesain, Pak, pembelajaran seperti itu. Jadi saya juga teringat itu ada dawuhnya atau dawuh dari guru saya itu ada, Ibu, yang saya ingat sampai sekarang itu muta'alimus sobi kalmajani. Jadi ketika kita mengajar, mendidik anak kecil itu kita seperti orang gila. Iya, kayak anak maksudnya kecil gila juga, ya. Iya. Kita masuk ke dunia mereka. Mereka lari-lari, kita larinya 2 langkah ke depan. Iya. Kita mau mainan yang dari tanah liat, ya kita harus ikut main. Jadi kita terjun, bukan kita langsung semena-mena. Nah, jadi ini kan ada suatu relevansi dari apa yang jenengan sampaikan dengan apa yang saya dapat dari guru saya. Nah, dan itu bisa direfleksikan, dikolaborasikan. Dan juga ada itu tadi yang saya juga menarik itu guru berkhidmah, melayani. Jadi peserta didik itu kalau zaman sekarang itu kita kita posisikan itu sebagai raja. Atau nanti dengan kita berkhidmat kepada anak yang istilahnya itu mereka anak-anak kecil itu kan belum punya dosa, Ibu.
Iya, katakan otomatis seperti itu. ketika kita melayani mereka, feedbacknya, barokahnya itu pasti nanti akan kembali ke kita. gurunya juga. Nah, beda nanti kalau kita melayani atau nanti khidmah orang-orang yang di atas itu sudah balik, itu kan istilahnya punya kesalahan. Kalau ini kita tidak boleh ragu, ini benar-benar anak kecil ini sudah apa ya istilahnya, kalau di dinas itu kan anak kecil sudah dibayar sama kok dia diambil oleh Allah, meninggal sebelum waktu balik, itu kan sudah ada jaminan masuk surga. Jadi itu luar biasa Ibu ya. Oke, terima kasih, seru banget ya untuk para pemirsa podcast Ar-Raudhah, bincang-bincang ini kita lanjut ya Bu ya. Nanti sebelum nanti kita membahas tentang fenomena-fenomena yang apa ya, problematika yang ada di dunia pendidikan. Mungkin ada satu tema ini Bu ya yang perlu juga kita kaji. Mungkin setelah kita panjang lebar membahas tentang kreatif dan inovatif, guru kreatif itu, mungkin yang sangat penting itu juga dampak Ibu ya. Dampaknya itu seperti apa? Atau nanti implikasi ketika guru itu sudah menerapkan atau menyandang dia sebagai seorang guru kreatif, inovatif, itu pasti kan ada dampak. Ada. Tentunya namanya dampak Ibu ya. Ya, pasti nanti ada dampak itu, dampak yang baik. Ada dampak yang istilahnya itu negatif. Ya, kita bahas yang baik-baik aja lah Bu ya. Mungkin dampak secara positif ya yang kita bahas Ibu ya. Jadi ya memang benar Pak Yusuf, kalau guru itu sudah kreatif, dia sudah inovatif, tidak monoton pola pembelajarannya itu saja, dampak positif yang ada pasti banyak Pak. Yang pertama, pasti akan memotivasi siswa. Jika siswa itu seorang guru ya, ketika si guru itu mengajar siswa itu dengan hati Pak ya, dari hati itu nanti nyampainya juga pasti ke hati. Kemudian ketika anak itu sudah bisa kita ambil hatinya, pasti dia akan mencintai gurunya. Pasti dia manut. Itu tadi ya, yang merindukan guru yang dirindukan. Jadi pasti ketika guru itu sudah kreatif, inovatif, menghamba pada murid, kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, otomatis dampak positif yang pasti itu motivasi anak itu akan muncul. Dia akan pengen selalu sekolah, rindu dengan sekolah. Ketika dia pulang, dia nggak mau cepat-cepat pulang, masih stay di kelas, biasanya begitu. Kita juga, guru juga wajib untuk bisa mendesain suasana di kelas itu senyaman mungkin, semenyenangkan mungkin. Itu yang pertama. Dampak yang kedua Pak, kreativitas siswa itu akan tereksplor dengan maksimal ya. Jadi ketika guru itu pandai mengkonsep, pandai mendesain strategi pembelajaran yang tepat, itu kreativitas siswa yang selama ini terpendam, potensinya itu akan keluar. Makanya saya katakan tadi, kalau filosofi KHD, anak itu bukan kertas kosong, tapi dia sudah punya guratan-guratan halus. Tugas guru adalah menebalkan. Jadi akan ketemu si anak ini kreativitasnya di mana. Terus kemudian dampak yang ketiga Pak, sudah pasti jika anak termotivasi, kreativitasnya muncul, pasti adalah prestasi akademik. Prestasi akademik itu tidak hanya prestasi yang berupa angka Pak, tetapi juga prestasi yang berupa attitude ya, karakter, itu yang paling penting. Jadi guru itu selain jadi konseptor, dia juga jadi teladan, dia juga harus bisa menjadi role model bagi siswanya. Jadi prestasi akademik tidak hanya tertuang dalam bentuk angka Pak, tetapi attitude anak-anak di sekolah, kemudian sopan santun ramah terhadap yang lebih tua, terhadap dengan sesama siswa, itu justru yang paling penting. Value anak itu yang akan muncul, yang akan terlihat. Seperti itu Pak Yusuf. Luar biasa. Jadi itu ya dampak-dampak diantaranya itu memotivasi belajar. Ketika anak sudah dia itu merasa nyaman, akan terbangun rasa kesadaran. Dan inilah puncaknya pembelajaran, ketika kesadaran anak, hati anak itu sudah tersentuh, otomatis nilainya apapun akan mengikuti secara tersendiri. Tampak kita harus seperti ini, luar biasa. Oke, terima kasih untuk mungkin kita coba integrasikan ya Bu ya, untuk kreatif dan inovatif ini dengan zaman sekarang Ibu. Kita kan sekarang sudah masuk zaman yang 4.0. Ini sudah menuju ke 5.0. Jadi mungkin relevansinya atau integrasi dengan inovasi dan kreatifan guru itu seperti apa terkait
menyongsong zaman yang serba canggih ini, Bu? Iya. Jadi relevansinya Pak Yusuf ya, kembali lagi kita ke filosofi KHD. Itu yang menjadi dasar dari kurikulum Merdeka yang kita laksanakan saat ini. Jadi untuk menyongsong 5.0 memang seorang guru itu yang pertama tadi harus open minded ya. Growth mindset artinya dia tidak stagnan pada kemampuan dia saat itu saja. Jadi guru harus terus mengupgrade disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contoh sekarang era digital, semua serba digital. Guru pun harus harus mengikuti bagaimana caranya dia mengupgrade kualitas dirinya, value-nya, supaya dia bisa survive. Artinya survive itu sekarang perkembangan zaman sudah luar biasa Pak Yusuf ya. Kalau katakan apa-apa saja sekarang sudah pakai laptop, lewat internet, lewat link dan sebagainya. Jika guru itu tidak mampu mengikuti itu, maka dia akan tertinggal. Dan pasti akan susah lah. Seleksi alam itu. Seleksi alam. Jadi siapa yang mampu untuk mengikuti ya, miline banyu istilahnya orang Jawa, dia pasti bisa survive Pak. Itu yang pertama. Kemudian guru itu saya katakan lagi pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada kata berhenti. Contoh yang kita dapatkan di agama kita Pak Yusuf ya, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Artinya apa? Tidak ada batas waktu kita untuk belajar. Sama seperti saya juga begitu Pak, prinsip saya. Jadi belajar itu tidak hanya pada lembaga saja Pak. Kita bisa belajar dari alam, kita bisa belajar dari keadaan di sekitar kita, dari permasalahan-permasalahan. Itu semuanya adalah sekolah, kehidupan bagi kita. Guru pun sama Pak. Kalau melihat situasi anak, itu jangan semata-mata menyalahkan anak ketika ada sebuah masalah atau kegaduhan atau apa. Biasanya kan kita menjudgment, kamu itu begini. Oh, memang anaknya yang nakal. Tapi kalau di zaman sekarang tidak bisa seperti itu. Kita lebih banyak introspeksi diri. Apa sih yang kurang? Kita kembalikan ke diri kita, Pak. Kita jangan mudah mengkambing hitamkan orang lain. Jadi lebih fokus pada peningkatan kualitas diri kita pribadi. Seperti itu, Pak Yusuf. Oke, terima kasih. Jadi luar biasa. Jadi terkait perintegrasian dari guru inovatif dan kreatif terhadap perkembangan zaman yang menuju 4.0 dan menuju ke 5.0, ini kita harus mengikuti apapun yang ada pada zaman itu. Kita harus istilahnya milih ya. Iya. Kita tidak boleh ini anti teknologi, tidak boleh. Apapun sesuatu yang baru, sesuatu yang itu bisa bermanfaat bagi kita, harus kita kejar, harus kita pelajari, dan harus kita manfaatkan. Ya, terima kasih. Sekarang kita konsep sekarang Ibu ya. Kita tadi kan sudah membahas panjang lebar tentang istilahnya itu secara teori, secara ini. Kita membahas tentang fenomena Bu ya. Fenomena yang nanti juga berkaitannya dengan kreatif dan inovatif. Itu kan kita sering dengar Ibu ya. Loh, kamu kok tidak bisa kreatif seperti ini? Mereka alasannya gini Bu. Kita kan gini, kita ini usia saya itu sudah segini. Kalau nanti dituntut seperti itu, mohon maaf, saya tidak bisa. Nah ini kan ini yang menjadi problem. Otomatis peserta didik itu kan harus mendapatkan asupan-asupan yang terkini. Ya, sedangkan si guru tadi itu dia mungkin dengan pesimis atau melihat keadaannya sehingga dia tidak ada perkembangan. Sehingga apa yang lari sudah apa anane, bahasa Jawanya seperti apa anane, yang saya dapat dulu dari guru saya ngajar seperti ini ya, saya terapkan. Nah, ini kalau kan terjadi paradok ya. Ada yang si peserta didik itu dia sudah mengikuti zaman, tapi yang gurunya ini masih ini kan terjadi ketidak keselarasan. Yang anak ingin ke arah kanan, ternyata gurunya pengen ke kiri. Lah, ini kan sering Ibu ya. Iya, maaf, iya, ini kan banyak, problematika atau fenomena-fenomena yang ini tentunya perlu jawaban, pencerahan dari panjenengan yang pengalamannya yang luar biasa itu Ibu. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Memang itu tergantung dari mindset Pak, kembali lagi ya. Jadi memang saya juga melihat di lapangan itu banyak guru yang merasa aman di zona nyaman. Nah, kemudian ada yang namanya kekuatan of law of attraction ya Pak ya. Law itu sangat penting sekali. Jadi
seperti itu, memang guru-guru yang seperti itu hanya butuh pembinaan, Pak, butuh pendampingan, butuh istilahnya itu, saya yakin kok setiap manusia itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Tidak ada manusia bodoh, itu tidak ada, Pak. Hanya saja bagaimana caranya kita itu mengarahkan guru untuk menemukan potensinya. Jadi kebetulan di pendidikan guru penggerak, Pak, ya, program guru penggerak itu ada yang namanya teknik coaching yang harus dilakukan oleh pengawas terhadap guru binaan. Memang harus, Pak, ada pembinaan seperti itu yang intens, yang dilakukan dari hati ke hati. Pengawas itu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya guru itu nanti akhirnya dia menemukan potensi dirinya. Dia menemukan kekuatan di dirinya, karena tidak mungkin Allah menciptakan manusia itu tanpa kelebihan satupun, tidak mungkin gitu loh. Nah, pertama yang harus kita lakukan memang adalah mengubah mindset. Makanya tadi saya katakan guru itu pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, guru yang inovatif itu harus open minded atau growth mindset, ya. Growth mindset itu dia menerima perubahan-perubahan, ilmu-ilmu baru. Bagaimana caranya supaya dia bisa menerima? Lah, makanya kita dekati, Pak, pakai hati. Jadi komunikasi yang efektif, komunikasi yang tidak menghakimi, kemudian komunikasi yang istilahnya sehat lah, Pak, supaya guru itu merasa nyaman. Makanya yang saya lakukan selama ini menjadi pengawas, Pak Yusuf, itu saya tidak melakukan pola diktator. Sudah tidak zaman, Tidak kan seperti zaman, itu ya. Kita mengajar anak-anak dengan pola diktator juga sudah tidak zamannya lagi. Bukannya anak-anak malah nurut, malah menjadi-jadi. Ya, malah karena memang menjadi. zamannya seperti itu. Guru pun sama, Pak. Jadi pertama adalah mengubah mindset guru itu. Tidak ada guru yang bodoh, tidak ada. Hanya tergantung dari niat dan pola pikirnya. Semangatnya ada enggak, motivasinya ada enggak. Itu adalah salah satu tugas dari pengawas dan juga kepala sekolah. Jadi untuk mengubah mindset, Pak, itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus kolaborasi. Kolaborasi kemudian menciptakan iklim yang sehat di mana guru itu berada. Jadi ketika beliau menyadari kekurangannya di mana, bukan malah kita menghakimi, kemudian istilahnya itu menjatuhkan dia dengan ketidakmampuan dia, bukan, tapi harus sebaliknya. Kita harus bisa merangkulnya. Bagaimana caranya supaya guru tadi itu menemukan potensi yang ada di dalam dirinya. Seperti itu, Pak Yusuf, ya. Oke, terima kasih. Ya, mungkin karena ini sudah hampir 1 jam ya, hampir 1 jam. Mungkin banyak sekali perbincangan-perbincangan itu istilahnya itu yang sangat bermanfaat. Tentunya ini yang saya harapkan, dan tentunya apa yang jenengan sampaikan tersebut bisa membuka mindset baru kepada pemirsa, kepada penonton, kepada semuanya yang menyaksikan di podcast Ar-Raudhah ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Bu, ya. Mungkin sama-sama, yang Pak terakhir, Yusuf. Ibu, mungkin ada closing statement. Ya. Oke, kami persilakan. Terima kasih, Pak Yusuf. Closing statement saya, ya, Pak, ya. Ketika kita mengajar dari hati, itu nanti nyampainya juga pasti akan ke hati. Jadi apapun yang kita lakukan, jika kita itu ikhlas, jika kita itu ikhlas artinya tanpa pamrih. Ya, jadi tanpa pamrih, apapun yang kita lakukan, saya melakukan ini sudah karena Allah. Itu nanti balasannya ya kita nggak usah menghitung-hitung apa nanti balasan, nggak usah. Feedbacknya Allah itu sudah kita loss aja, Pak. Jadi nawa itu ngabdi, nawa itu ngajar, kita pakai hati dengan anak-anak, kita mencintai pekerjaan kita, insya Allah Allah itu tuh maha tahu, Pak, ngasih kita imbalan yang sesuai lah dengan apa yang kita laksanakan. Seperti itu, Pak. Luar biasa para pemirsa, itu closing statement yang istilahnya itu daging semua, Bu, ya, istilahnya. Kalau orang sekarang itu kalau pembahasan yang luar biasa itu langsung dijadikan itu pembahasan daging itu sudah, karena apa? Saking pentingnya jangan menyentuh. Jadi sesuatu dari hati pasti nanti akan nyampainya ke hati. Oleh karena itu para pemirsa, para penonton, para semuanya yang menyaksikan di channel kami di Ar-Raudhah Podcast, media edukasi tanpa limit. Mulailah sesuatu dari hati, maka nanti nyampainya ke hati. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya, Ibu, ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk bisa menebar kebaikan, menebar kebajikan sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan
podcast atau perbincangan kali ini tidak cukup sampai di sini saja, tapi kita buka di tema-tema atau di hal-hal yang lain tentunya yang lebih urgent, yang lebih mengikuti pada zaman. Oke, para pemirsa, podcast Ar-Raudhah Podcast, media edukasi no limit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.